يجعلون من حزبهم يرزقون محبتهم ويتوفون على ملتهم ويحشرون في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masuk dalam pembahasan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum masuk dalam pembahasan ini, musannif menjelaskan bahwa pembahasan ini akan membahas semua apa yang diwajibkan kepada tiap-tiap orang mukallaf, yaitu mengenal apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Jadi kita harus tahu apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu yang namanya jaiz. Wajib adalah sesuatu yang tidak menerima tiada. Beda dengan wajib menurut syariat. Kalau wajib menurut syariat apa? Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau wajib menurut akal, sesuatu yang tidak pernah tiada. Jadi sesuatu itu apa? Sesuatu itu sebutan untuk perkara yang masih umum. Jadi sesuatu itu apa ya? Apa saja.
Apa saja yang perkaranya itu tidak menerima tiada, maka dia disebut wajib, gitu loh. Mau itu ada pada kita, mau itu ada pada Allah, mau itu ada pada Nabi, mau pada malaikat, mau pada siapa saja. Kalau ada satu perkara yang perkara itu tidak pernah tiada, maka perkara itu menurut akal namanya wajib, gitu loh. Contohnya apa? Contohnya apa perkara wajib? Contohnya perkara wajib apa? Hah? Ada. Allah ada. Allah kuasa. Allah berbicara. Allah mendengar. Ini semua sifat-sifat ini wajib bagi Allah. Artinya semua sifat-sifat ini tidak akan pernah tiada pada dirinya Allah. Jadi sesuatu yang tidak pernah tiada pada sesuatu yang lain, pada sesuatu yang lain ini nggak pernah tiada sesuatunya itu, maka disebut dia namanya wajib, gitu loh. Ada bagi Allah, kuasa bagi Allah, melihat bagi Allah. Jadi sifat melihat bagi Allah itu nggak pernah tiada, maka sesuatu yang tidak pernah tiada seperti itu namanya perkara wajib. Itu contohnya bagi Allah. Kalau bagi Nabi apa? Sidik, apalagi amanah. Sidik bagi Nabi. Sidik itu artinya apa? Benar. Nabi punya sifat benar. Benar pada Nabi itu nggak pernah tiada. Maka sesuatu yang seperti itu namanya wajib, gitu loh. Contohnya pada kita apa? Wajib yang pada kita apa contohnya? Hah? Tiada. Kita wajib tiada kan? Sekarang ada ini. Yang wajib bagi kita apa? Bagi makhluk semuanya bertempat. Itu. Hah? Anak kecil aja tahu. Coba kamu tanya anak kecil, "Nak, tolong ambil sendalnya Bapak." Jawabnya apa? Hah? Nah, anak kecil tahu setiap benda pasti punya. Jadi tempat bagi benda itu nggak pernah tiada. Setiap benda pasti punya tempat. Maka tempat disebutnya apa? Wajib, gitu loh. Kalau ganteng, hah? Manusia ganteng wajib nggak? Wajib nggak? Kenapa nggak wajib? Karena ada manusia yang kayak begini. Karena ada manusia yang kayak begini-begini nih, jadi ganteng itu nggak wajib. Kalau ganteng itu wajib, semua manusia nggak begini nggak, begitu loh. Ya, cantik atau sehat bagi manusia wajib nggak? Kenapa nggak wajib? Kalau wajib maka sehat semua, tapi nyatanya jadi nggak wajib, begitu loh. Jadi wajib itu sesuatu yang tidak pernah tiada. Kalau ada satu yang dia nggak punya, berarti bukan wajib perkaranya itu. Maka semua nabi pasti sidik. Kalau ada satu nabi yang nggak sidik, berarti sidik itu nggak wajib bagi nabi. Semua nabi sidik, berarti sidik hukumnya wajib. Semua benda, mau manusia, mau malaikat, mau jin, mau langit, mau bumi, mau roh,
apa saja pasti punya tempat. Berarti tempat bagi benda namanya wajib. Contoh-contoh yang lain, contoh. Ini meja ada kolongnya enggak? Ada. Ada kolongnya. Ada enggak meja yang enggak punya kolong? Hah? Ada enggak? Meja tapi enggak ada kolongnya, ada? Hah? Jadi wajib. Begitu loh. Di sesuatu yang tidak pernah tiada pada sesuatu namanya perkara wajib. Jadi kamu harus tahu, bisa membedakan ini disebut wajib menurut hukum akal. Gitu loh. Jadi akal memutuskan sesuatu yang tidak pernah tiada itu kata akal namanya wajib. Lawannya dari wajib apa? Mustahil, gitu loh. Artinya apa mustahil itu? Kalau wajib tadi sesuatu yang tidak pernah tiada, kalau mustahil sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau wajib tidak pernah tiada. Kalau mustahil tidak pernah ada. Contoh, apa contohnya? Mati bagi Allah boleh? Artinya apa? Artinya apa? Mati itu tidak pernah ada, tidak pernah akan terjadi pada Allah. Allah mati. Mati itu enggak pernah terjadi pada Allah. Allah buta, Allah tuli, Allah bisu, Allah tiada. Sesuatu disebut apa? Mustahil. Perkara yang tidak akan pernah ada pada dirinya sesuatu. Jadi selamanya perkara itu enggak akan ada. Kalau bisa saja ada, nanti bisa aja, ya bukan mustahil namanya. Mustahil itu selamanya nggak akan pernah ada, itu namanya mustahil. Contohnya pada Nabi apa? Cacat apanya? Ya? Cacat fisiknya. Apalagi bohong, bodoh, ini mustahil. Nggak akan pernah ada Nabi itu berbohong, nggak akan ada Nabi itu bodoh. Contoh pada Nabi. Contoh pada kita apa mustahil? Apa? Tidak bertempat. Ada benda kok tidak bertempat, maka mustahil. Kamu ketemu sama orang, tadi ya saya lihat mobil di mana? Enggak di mana-mana, gitu. Bisa? Namanya apa? Jadi setiap benda yang diciptakan Allah pasti punya tempat. Itu namanya apa? Wajib. Balikannya, apabila ada benda tidak punya tempat, maka akal mengatakan itu mustahil. Terus jaiz. Apa jaiz? Pada sesuatu boleh saja ada, boleh juga tiada. Contohnya apa? Gerak atau diam pada sebuah benda. Ya. Benda itu boleh gerak, boleh juga. Berarti sifat gerak itu enggak wajib pada benda. Sifat diam juga tidak wajib pada benda. Manusia ganteng wajib enggak?
Wajib nggak? Namanya apa? Jaiz. Manusia cantik, wajib nggak? Manusia sehat, wajib nggak? Manusia beriman, wajib nggak? Jaiz. Jadi kita bisa bedain, ada perkara jaiz juga pada diri kita, wajib ya ada pada diri kita, mustahil ada pada kita, jaiz. Kalau yang jaiz bagi Allah apa? Menciptakan sesuatu. Allah itu boleh saja menciptakan, boleh juga tidak menciptakan. Salah. Ya, Allah mau menciptakan alam, Allah mau bikin hujan, boleh. Allah nggak bikin hujan, boleh. Allah mau bikin manusia, boleh. Allah mau bikin gempa bumi, boleh. Allah mau bikin tsunami, boleh. Allah mau bikin sekalian yang namanya kiamat semua hancur semua, boleh. Hukumnya apa? Jaiz. Kalau bagi Nabi apa jaiz? Boleh saja Nabi makan, boleh aja tidur, boleh saja sakit, boleh saja kawin, boleh kerja. Kok Nabi boleh kawin? Harus kawin dong. Nabi Isa nggak kawin. Nabi Isa sampai diangkat ke langit belum kawin. Usia 33 tahun, masih muda Nabi Isa. Ada Nabi pula yang istrinya 1000. Siapa? Istrinya 100. Nabi Daud. Ini boleh saja. Jadi kita harus bisa membedakan wajib, mustahil, jaiz, baik bagi Allah, baik bagi para nabi maupun bagi kita. Maka dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Lah, kenalnya bagaimana? Kok kenal diri, kenal Tuhan? Kenalnya dari arah wajib, mustahil, jaiz. Kalau dia tahu apa yang wajib pada dirinya, apa yang mustahil pada dirinya, apa yang jaiz pada dirinya, tidak akan disifatkan kepada Allah. Wajib bertempat, oh itu sifat saya. Nah kalau Allah bertempat nggak di langit, oh mustahil, gitu dong. Bertempat itu bukan sifat Allah, bertempat sifatnya makhluk. Kalau ada yang ngomong Tuhan di atas, mana mungkin, gitu dong. Karena bertempat itu sifatnya makhluk, wajib bagi makhluk, bukan bagi Allah. Tapi ini kan ada teks-teks Quran, hadis mengatakan Tuhan di atas. Mau yang ngomong siapa saja nggak masalah, terserah. Kalimat itu bisa jadi kalimat apa yang perlu ditakwil, bukan kalimat yang apa yang jelas atau yang nyata. Kenapa kok perlu ditakwil? Karena mensifati Allah dengan sifat yang sama dengan makhluk. Apapun sifat Allah dalam Quran, dalam hadis, dalam kitabnya ulama, sifat itu apabila sifat itu sama dengan sifat makhluk maka ditakwil. Kalau ada kelompok sekarang yang tidak mau mentakwil, saya nggak mau mentakwil, maka orang yang nggak mau mentakwil beresiko imannya kotor, beresiko imannya menyamakan atau paling tidak menyerupakan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Seperti Allah di atas, Allah turun sepertiga malam, Allah naik. Ini ketika ini kamu ditakwil, dijadikan sifat Allah, maka akan timbul keserupaan antara keadaan Allah dan keadaan
makhluk. Nah, biar hilangnya keserupaan bagaimana? Ya ditakwil. Takwil itu apa? Mengeluarkan keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, jadi kita paham sekarang definisi wajib, mustahil, atau definisi hukum akal. Jadi hukum akal itu isinya tidak keluar dari wajib, mustahil, jaiz. Nggak ada yang lain, nggak ada. Jadi wajib, mustahil, jaiz itu bukan sendiri-sendiri. Ini perkara wajib, ini mustahil, ini jaiz, bukan. Satu perkara ini kalau ditilik pakai akal, maka akan bisa nemu di sini ada wajib, di sini ada mustahil, di sini juga ada jaiz, gitu loh. Meja, kalau diukurnya pakai akal, kata akal ada wajib juga di sini, ada mustahil juga, ada jaiz juga. Apa saja yang sesuatu yang ditemu akal, maka akal bisa menetapkan wajib, mustahil, jaiz. Lah, 3 hukum inilah yang akan kita pakai untuk membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti akan kita bahas sifat Allah itu ada berapa? Ada 50. Ya. 50 itu isinya apa? Isinya wajib, mustahil, jaiz. 20 wajib bagi Allah. Terus 20 yang mustahil bagi Allah. Terus 1 jaiz bagi Allah. Berapa jumlahnya? 41. Ditambah lagi 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil bagi Nabi, 1 yang jaiz bagi Nabi. Berapa jumlahnya? 9. 9 ditambah 41 jumlahnya 50. Maka kitab ini disebut dengan kitab Aqaidul Khamsin, kitab akidah yang jumlahnya 50 akidah. Akidah itu apa? Pegangan, pedoman. Kalau dulu kiai nyebut akidah itu simpul namanya. Kalau ini ujungnya diikat jadinya apa? Simpul. Simpul. Sesuatu yang ada simpul itu bisa kita apa? Pegang. Ya. Kalau ini kamu ikat, kamu puter, jadinya apa? Simpul, gitu loh. Hah? Ujungnya ini nih, kamu ikat begini, jadinya apa? Nah, simpul. Kalau simpul itu bisa dipegang. Kalau kamu pegangan nggak ada simpulnya bagaimana? Nah, makanya penting kita punya pegangan, artinya ada isinya, gitu loh. Sesuatu yang dipegang itu ada isinya. Jangan pegangannya jimat, jangan. Pegangan jimat. Tanya, kamu punya pegangan? Alhamdulillah. Dari mana? Banten saya pegangannya. Banten. Apa? Keris. Nah, repot. Pegangan kok keris. Nah, kalau kira-kira pegangannya keris itu bisa dipakai jawab pertanyaan malaikat nggak kira-kira? Kalau pegangannya keris itu kira-kira masih mempan sama api neraka nggak? Mempan. Coba ente cari pegangan yang nggak mempan api neraka gitu loh. Ada? Ada nggak? Pegangan yang nggak mempan sama api neraka ada? Ada nggak? Ada. Ya ini. Oh, pegangan dari Banten. Tanya, kalau saya pegang ini, nanti saya masuk neraka masih mempan nggak sama api neraka? Tanya, wah mempan pak, nggak usah dah. Saya mau jimat, saya mau pegangan yang tidak mempan api. Ya ini, pegangan yang benar yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul.
Rasul. Punya pegangan ini kamu nggak mempan sama api neraka. Artinya tidak mempan sama api neraka yang selama-lamanya. Api nerakanya orang kafir nggak akan menyentuh kamu, begitu loh. Ketika kita punya aqaid, yang aqaid itu aqaid yang benar, kita bawa sampai hari kematian kita masih berpegang pada aqaid yang benar, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Terus setelah kita tahu wajib, mustahil, jaiz, maka kita tahu yang akan kita kaji jumlahnya 50, isinya juga wajib, mustahil, jaiz. Makanya kita sering nyebut pelajaran ini namanya pelajaran apa? WMJ. Apa? Wajib, mustahil, jaiz. Makanya saya sering ketemu santri-santri di rumahnya, di tokonya, toko WMJ. Toko apa WMJ ini, jual apa? Hah? Nah iya WMJ, makanya kaosnya tulisannya WMJ. Artinya apa? Kita kepingin kembali membumikan paham ini, begitu loh. Sekarang ini sebagaimana ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki almarhum yang punya pondok di Makkah Al-Mukarramah, yang menjadi tokoh utama di sana. Beliau dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tushahhah, kitab yang masyhur, menjelaskan bahwa kata beliau, dan sudah sangat sedikit di antara anak-anaknya orang Islam di akhir zaman yang mengenal aqaid, yang mengenal sifat 20, yang mengenal wajib, mustahil, jaiz, terus yang mengenal siapa itu Imam Asy'ari dan siapa itu Imam Al-Maturidi. Kamu boleh cek coba, tanya kamu ke depan anaknya ahli sunnah semua yang ngakunya di masjid berjamaah Jumatan, yang pakainya kunut, yang tahlilan, yang maulidan, tanya kenal nggak Imam Asy'ari, kenal nggak Imam Maturidi. Ini yang mau kita bumikan kembali. Nah, kita iklankan WMJ. Orangnya apa sih WMJ? WMJ itu ciri khas pelajaran akidah yang diajarkan melalui Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Artinya menetapkan suatu hukum yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Di dalam mengenalinya wajib melalui pengenalan 3 perkara: mengenal yang wajib bagi Allah, mengenal yang mustahil bagi Allah, dan mengenal yang jaiz bagi Allah. Kalau kita hanya mengenal Allah dari arah Allah itu wujud, qidam, baqa, Allah itu mukhalafah, tapi belum kenal wajib, mustahil, jaiz, ya berarti belum kenal sifat Allah. Kalau hanya ngomong Allah itu ada, saya ada. Kalau belum sampai kepada adanya Allah itu wajib, adanya kita jaiz, ini baru ngerti perbedaannya antara mana yang jadi haknya Allah dan mana yang jadi haknya kita, ya. Makanya penting kita ulang-ulang, kita kaji. Nah, dulu kita ngaji sama Abawo, ngaji wajib, mustahil, jaiz saja membahas wujud setahun, ya. Bahas sifat wujud setahun, diputar-putar sampai ngerti benar, oh ini wajib itu begini. Bukan cuma satu pertemuan ganti bab, pertemuan ganti bab, enggak ada dulu. Terus terulang-ulang sampai tercetak di pikiran kita itu pengertian tentang wajib, mustahil, jaiz, ya. Jadi kita harus mengerti ini.
sampai nggak memahami ini, nanti apa yang kita kaji dalam kitab ini nggak paham. Terus kita akan mulai masuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat wujud. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama itu bersifat dengan sifat wujud. Wujud artinya apa? Wujud artinya apa? Ada. Wujud bahasa Arab, Indonesianya ada. Sesuatu yang ada itu yang bagaimana? Hah? Yang bisa ditemukan, yang bisa dilihat, yang bisa dikenali, yang bisa disifati, maka namanya wujud atau ada. Kalau sebaliknya ada bagaimana? Tiada. Jadi kebalikan dari ada namanya tiada. Yang bagaimana tiada itu? Yang nggak bisa dikenali, yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa ditemukan, akan disebut namanya tiada. Wajib bagi Allah itu ada. Ai adzatiyu alladzi la yaqbalul adama azalan wala abadan. Allah itu adalah zat wajibul wujud, yang mana zatnya Allah itu tidak menerima tiada. Jadi Allah itu zatnya itu zatinya adalah sesuatu yang wajib, yang aslinya ada itu hanya Allah. Aslinya ada, yang adanya itu, yang adanya itu tidak berkaitan sama adanya yang lain. Asli ada. Kalau kita ada nggak? Kita ada nggak? Kita ada apa enggak? Ada. Asli. Terus diadakan gitu. Yang aslinya ada, yang adanya tidak diadakan hanya Allah. Selainnya Allah itu adanya diadakan. Makanya kamu kalau bisa dalam hidup kamu pegangannya dengan kalimat di, maka seumur hidup kamu mengesahkan Allah terus. Selagi kita lepas dari di, kita lepas dari mengakui keesaan Allah. Diadakan, disehatkan, dihidupkan, dikuatkan, diimankan, disolatkan, dihajikan, dipuasakan, terus ini dituakan, karena semua itu muncul dari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak muncul dari diri kita sendiri, tidak. Hingga kita harus mengakui bahwa segala yang ada pada saya itu diadakan oleh Allah. Sekali kamu lepas dari di, berarti kamu melepaskan diri dari perbuatannya Allah. Kamu lepas dari di, berarti kamu melepas itu diciptakan oleh Allah. Tapi ini cukup kita simpan di dalam hati. Bukan harus diucapkan di mulut. Nanti orang bingung. Lagi ngapain Mas Arifin? Disuapin.
kan repot. Lagi ngapain Arifin? Dijalankan, kan repot nih. Pin ngapain? Diminumkan. Orang kok gimana sih Pak? Jadi kelihatannya kita ngomong lagi minum, tapi hatinya dijadikan minum. Lagi jalan, dijadikan jalan. Lagi sehat, dijadikan sehat. Terus bisa memahami bahwa dirinya ketika mempunyai sesuatu, maka sesuatu itu berasal dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak dari diri kita sendiri. Jadi yang aslinya ada itu hanya Allah. Yang adanya tidak diciptakan, yang adanya tidak menerima ketiadaan. Itu azalan, artinya tidak berawal, wala yakbalul adam abadan. Gitu dong. La yakbalul adam azalan, wala yakbalul adam abadan, dan tidak menerima tiada selama-lamanya. Gak ada awalnya, dan adanya itu selama-lamanya ada, tidak berubah menjadi tiada. Kalau bisa berubah jadi tiada gimana? Namanya jaiz, bukan wajib. Nah, Allah disebutnya wajibul wujud, maka wajib adanya Allah itu untuk selama-lamanya, tidak akan ada perubahan. Terus wujud itu apa? Wujud itu bagi pelajaran kita disebut namanya sifat. Kita belajar 20 sifat Allah. Yang pertama sifat apa? Wujud. Berarti wujud itu apa? Sifat. Kalau wujud itu sifat, termasuk kelompok sifat apa dia? Wujud disebut namanya sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah itu subutiyatun, sifat yang menjadi sifat pokok atau sifat individu atau sifat pribadi atau sifat inti, sifat pokok. Ya ini subutiyah, yadulul wasfi biha ala nafsi dzat duna makna zaid alaihi. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang tetap pada suatu zat, yaitu sifat yang dengan sifat wujud tersebut menunjuk kepada suatu zat itu sendiri dan tidak menunjuk kepada makna yang lain. Sifat 20 itu semua namanya sifat. 20 ini sifat yang isinya macam-macam. Ini ada kudrat, ada irodat, ada ilmu, ada hayat, kidam, bako, mukholafah. Semua sifat-sifat yang 20 itu, semua sifat itu menjadi petunjuk kepada adanya Allah, dan sifat itu menunjukkan pula kepada pemahaman makna yang lain. Contoh, Allah bersifat kudrat. Sifat kudrat itu menunjuk kepada wujudnya Allah. Setiap ada yang kuasa pasti ada wujudnya. Masa ada kuasa tapi enggak ada wujudnya? Bisa? Kuasa pasti ada wujudnya. Dan sifat kuasa ini juga menunjukkan makna lain.
Apa itu? Oh, bahwa dia mampu menjadikan segala sesuatu. Jadinya sifat itu menunjuk kepada dirinya dan menunjuk kepada makna yang lain. Nah, kalau sifat wujud, sifat nafsiyah, ini sifat yang khusus hanya menunjuk pada dirinya sendiri, tidak mempunyai makna yang lain. Kalau kita disebut wujud, Allah wujud, maka kalimat Allah wujud itu hanya menunjuk bahwa dia itu ada, yang adanya itu azalan dan abadan. Ini pengertian yang harus kita bangun dan kita pahami dari sifat wujud bagi Allah yang dimasukkan kelompok namanya sifat nafsiyah. Contohnya lain sifat nafsiyah seperti apa? Contoh lain sifat nafsiyah seperti bertempat. Setiap benda pasti punya tempat. Kalau saya ngomong begini umpamanya, ada benda, ada sebuah benda yang wujud. Ada sebuah benda yang wujud. Kalau saya katakan sebuah benda yang wujud, yang terpikir di pikiran kamu apa? Hah? Kalau saya ngomong ada sebuah benda yang wujud, yang terpikir apa? Ya bertempat. Tidak terbayang dia ganteng, dia cantik, dia besar, dia gede, dia kecil, halus, sehat, pinter, nggak tergambar itu. Artinya kalimat wujud yang disifatkan pada sebuah benda, maka kalimat itu hanya mendorong kita memahami benda itu punya tempat. Karena ketika wujud itu dijadikan sifatnya kita, berarti sama-sama menjadi sifat nafsiyah. Nah, nafsiyahnya kita apa? Bertempat, gitu loh. Jadi ketika ngomong sebuah benda wujud, maka akan terpikir, oh dia pasti bertempat. Nggak terpikir kotak, nggak terpikir bundar, nggak terpikir tinggi, kecil, nggak ada. Maka ruangan atau tempat bagi sebuah benda disebut namanya sifat apa? Nafsiyah. Artinya apa? Sifat yang hanya menunjuk kepada jati dirinya, kepada pokok dirinya, kepada inti dirinya. Intinya benda itu apa? Bertempat. Pokoknya benda itu bertempat. Jadi kita juga membahas ini bagi Allah. Allah itu juga punya sifat pokok namanya, sifat inti. Maka disebut namanya sifat nafsiyah. Nah, setiap orang harus tahu kalau Allah itu wujud. Setiap orang harus tahu kalau Allah itu ada. Bagaimana kita bisa mengimani Allah? Bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah kalau kita tidak mengimani, tidak mengetahui wujudnya Allah? Tahu wujudnya Allah itu bukan lihat wujudnya Allah dengan mata, gitu loh. Tapi kita mengetahuinya dengan bukti bahwa Allah pasti wujud, Allah pasti ada, gitu. Apa buktinya? Nanti kita akan bahas sampai kepada bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa yakfi lil mukallafi ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Maka setiap orang mukallaf
itu cukup mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bersifat dengan sifat wajibul wujud. Cukup. Kita mukallaf, maka kalau dia sudah tahu Allah wajibul wujud, cukup. Artinya dia sudah menggugurkan diri dari belajar ilmu tauhid. Tapi kalau sampai dia belum ngerti apa itu wajibul wujud, maka dia belum menggugurkan kewajibannya dari mengenal sifat Allah. Kan kita ini semua diwajibkan kenal Allah. Sebatas mana kenalnya tentang sifat wujud, kita cukup ngerti Allah wajibul wujud. Wala yajibu alaihi ayyarifa anna wujudahu ta'ala ainu dzati aw ghairu dzati. Maka tidak wajib seorang mukallaf itu tahu lebih jauh dari itu. Ada pelajaran, ada pembahasan dalam ilmu tauhid yang membahas sifat wujud lebih dari ini. Dibahas yang jelimet. Apa itu? Membahas wujud itu zat Allah atau sifat Allah. Sebagian ulama mengatakan, wah, wujud itu zat Allah. Sebagian ngomong wujud itu sifat Allah. Jadi yang benar yang mana? Oh, satu punya alasan wujud sebagai zat, alasannya begini, satu begini. Itu rumit bagi orang yang awam. Cukup tahu Allah wajibul wujud, bahwa adanya Allah itu ada yang wajib. Nah, kita ada nggak? Ada, tapi adanya kita jaiz. Gitu. Cukup. Li'anna dzalika min ghawamidhi ilmil kalam. Karena pembahasan tentang wujud itu sebagai zat atau wujud sebagai sifat, maka itu pembahasan yang mendalam dan penuh dengan kerumitan dalam pembahasannya ilmu kalam. Maka hukumnya apa mengetahui itu? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain apa? Ya ini yang cukup. Artinya yang bagi kita itu cukup tahu bahwa Allah itu wujud dan hukum wujudnya Allah itu wajib. Nah, wujud sebagai apa? Sebagai sifat, sebegitu saja. Kenapa? Karena kita membahas 20 sifat Allah. Yang pertama dibahas sifat wujud, berarti wujud masuk kelompok sifat yang wajib bagi Allah yang pertama. Yang maknanya wujud itu sebagai sifat nafsiyah. Artinya bagaimana sifat itu? Sifat yang menunjuk pada dirinya sendiri, sifat yang menjadi inti dirinya atau pokok dirinya, yang sifat itu tidak memahamkan kita pada makna-makna yang lain. Beda nanti dengan sifat-sifat berikutnya. Sifat berikutnya akan membawa kita memahami makna yang lain. Seperti apa? Kidam, apa maknanya? Tidak berawal. Bakok, tidak berakhir. Tapi kalau Allah wujud, artinya apa? Ada, enggak menunjuk pada makna yang lain, enggak gitu. Hanya menunjuk pada dirinya sendiri, itu bisa ditemukan dirinya itu apa? Adalah sesuatu yang dzati atau yang maujudun. Setelah kita membahas sifat wajib wujud bagi Allah dan tahu batasannya, sebatas mana kita harus mengetahui sebagai orang awam, maka sebagai mukallaf, kemudian setelah tahu wajib wujud, yang pertama kita akan membahas lawannya dari wujud, yaitu wazidduhu al-adamu, dan lawannya dari sifat wujud adalah sifat adam.
apa? Adamnya bil ain. Adam. Kalau Adam itu Nabi Adam bil alif. Adam. Kalau Adam namanya Nabi Adam. Tapi kalau Adam bil ain, ain besar namanya tiada. Jadi mustahil Allah itu Adam, mustahil Allah itu tiada. Tiada itu lawannya dari ada. Kalau Allah itu tidak ditemukan adanya, ya pasti akan ditemukan tiadanya. Seperti siapa? Kelompoknya orang-orang filsafat yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Kita kok mengatakan Tuhan itu ada dan mengatakan Tuhan itu mustahil tiada. Kalau sifat adanya dihukumi wajib, maka tiadanya mustahil. Kalau adanya dihukumi jaiz, maka tiadanya juga jaiz, gitu loh. Jadi jaiz itu kawannya apa? Jaiz lagi. Kalau wajib, depannya apa? Mustahil. Kalau wujudnya itu wajib, maka kebalikannya dari itu namanya mustahil. Allah wajib wujud. Kalau tidak ditemukan wujudnya bagaimana? Mustahil. Apa buktinya? Wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Apa buktinya kalau Allah itu wajibul wujud? Buktinya kalau Allah itu wujud adalah wujudnya alam semesta. Alam semesta yang besar ini, langit, bumi, dan segala isinya, jadi bukti Allah pasti ada. Kenapa? Karena begini, alam ini termasuk kita itu pernah mengalami tadinya tiada, terus jadi, ya tadinya nggak ada, terus nongol jadi ada. Nah, kenongolannya ini ada dua kemungkinan, nongol sendiri atau ditongolkan, gitu loh. Nongol sendiri atau didesain. Ada yang menciptakannya. Kalau kita mengatakan, oh ini nongol sendiri, tidak didesain, tidak diciptakan, berarti dia mengatakan Tuhan nggak ada, gitu loh, ya kan? Kalau dia mengatakan, oh alam ini didesain, diciptakan, dimunculkan oleh yang lain, maka dia mengakui penciptanya pasti Tuhan. Jadi ada dua kelompok ini. Kamu akan melihat alam ini dari dua sisi. Alam ini muncul sendiri atau alam ini dimunculkan atau diciptakan. Nah, pertanyaannya begini, kalau alam ini muncul sendiri, kita tanya cara munculnya gimana? Coba, ya kan? Kita nggak nanya, dia kan nanya sama kita, Tuhan itu ada, buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Alam semesta, kita jawab. Nah, kalau kita sudah bisa jawab alam semesta buktinya, kita balik nanya, kalau Tuhan itu tidak ada, berarti alam ini terjadi dengan bagaimana caranya alam ini wujud? Coba ceritakan sama saya. Kok tahu-tahu nongol segini gedenya macam-macam, itu gimana? Ada kelompok yang mereka tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mengakui keberadaan Tuhan. Maka yang tidak mengakui keberadaan Tuhan berarti dia mengakui alam ini muncul dengan sendirinya. Terus ditanya, gimana caranya alam ini muncul? Oh, tadinya itu ada titik. Titik. Itu titik muncul dari mana? Atau ada titik?
Pokoknya muncul kata dia. Ini pokoknya muncul kan repot. Ya sudah, kita ikutilah. Gimana terus? Titik itu terus membesar, memadat, saking padatnya selama bermiliar tahun, kemudian dia meledak. Karena semakin padat terus meledak. Begitu meledak, jadilah bumi, matahari, bulan, planet, sampai jadilah nanti ada bahan makhluk hidup. Jadilah dia katak yang kecil, dari katak berubah sampai jadi manusia. Ini direkayasa oleh mereka dengan khayalan mereka, sepertinya itu terjadi dengan ya. Jadi titik kecil membesar, memadat, kemudian meledak. Setelah meledak apa? Jadi macam. Coba kamu praktek. Besok kamu pulang ke rumah, motor kamu ledakkan. Barangkali begitu meledak jadi sepeda, jadi barangkali kan ya. Atau rumah kamu ledakkan lah. Wah, barangkali jadi villa, jadi bisa begitu. Bisa begitu. Bawa ke grogol yang begitu, biar disuntik di grogol dia. Ya, jadi kalau alam ini tidak diciptakan berarti muncul dengan, kalau muncul sendiri cara munculnya gimana? Alam ini berbeda-beda, kamu sama saya beda. Di antara semua laki-laki ada yang beda lagi apa? Perempuan. Bagaimana perbedaan ini muncul kalau nggak ada yang mendesainnya, nggak ada yang mengaturnya? Jadi akalnya orang yang normal akan mengatakan alam ini yang sebesar ini, yang begitu desainnya istimewa, pasti ada yang menciptakan. Jadi kalau ditanya, dari mana kamu buktiin Tuhan itu ada? Ya alam ini segede-gedenya ini kan jadi bukti. Kok jadi bukti? Kata kita, karena alam ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Alam ini pasti ada yang mendesain, yang mengatur, yang mencetak, yang membentuk. Quran mengatakan apa? Wallahu ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wallahu ladzi wal khaliqu wa huwal khaliqun musawwirun lahul asmaul husna. Allah itu pencipta, bariun, musawwirun, dia yang mendesain, dia yang mengatur, dia yang membentuk. Nggak mungkin terjadi sendiri. Jadi akal yang sehat akan mengatakan Allah itu ada, buktinya apa? Wujudnya alam semesta. Ini akal yang sehat akan bisa menemukan ini. Wa kaifiyatu tartibu iqamati dalil ala wujudi ta'ala an taqulu al alamu minal arsy ilal arsy. Al alam minal arsy ilal farsy, dari alam yang paling gede sampai alam yang paling kecil itu semuanya hadisun. Apa hadisun? Baru. Apa baru? Tadinya enggak ada, terus jadi. Setiap apa-apa yang tadinya enggak ada terus jadi ada, namanya baru. Jadi alam dari arus yang paling besar sampai yang paling kecil baru. Terus ai maujudun ba'da adamin, sesuatu yang wujud setelah tadinya dia itu mengalami ketiadaan. Wa kullu hadis wa kullu hadisin, dan tiap-tiap perkara yang baru yang seperti itu lahu soneh, pasti ada yang menciptakannya, dan penciptanya wajibul wujud.
Tidak mungkin penciptanya itu jais wujud lagi, gitu loh. Ada meja, bikin meja bisa. Atau ada meja, bikin kursi bisa. Yang bikin meja, yang bikin kursi siapa? Ya yang bukan meja, yang bukan kursi, begitu loh. Yang bikin barang baru, yang bikin isinya alam ini, yang mestinya bukan yang seperti alam ini, maka dia disimpulkan oleh akal pasti perkara yang wajibul wujud. Fal alamu lahu sani'un, maka alam ini pasti ada yang menciptakannya. Summa kaunu sani' huwa Allah. Kemudian adapun sani', pencipta alam yang wajibul wujud dinamai Allah. Nah, beda ini. Kalau akal yang nyebut Tuhan, apa nyebutnya? Wajibul wujud. Kalau Allah itu bukan nama dari akal. Akal nggak nemu nama Allah. Gitu loh. Allah itu mustafadun min dalil wahdaniyati haitsu wajaba lahu ta'ala al-wujudu istihala alaihi didduhu. Maka asma Allah, Tuhan atau sone atau wajibul wujud disebut Allah, itu diambil nanti dari maknanya wahdaniyah, bahwa Tuhan pencipta alam itu harus satu. Dan yang satu itu siapa? Allah. Dari mana taunya? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang datang, qul huwallahu ahad. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang esa itu namanya Allah. Kalau akal nggak kenal Allah, kenalnya apa? Tuhan. Kenalnya apa? Wajibul wujud, kenalnya sone, pencipta. Nah, kalau bicara Tuhan sebagai pencipta, orang mana saja kenal. Mau Konghucu, mau Cina, mau Buddha, mau Katolik, mau Buddha, mau Yahudi, mau Nasrani, mau orang pedalaman, mau primitif, dia kenal yang namanya Tuhan. Sone, wajibul wujud. Adapun sone itu Allah, maka dia harus ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para ulamanya, para penerusnya, para pewarisnya yang membawa agama ini sampai kepada kita. Kalau kita nggak ketemu dia, nggak ketemu beliau ini, nggak ketemu sama Rasulullah, kita nggak akan kenal yang namanya Allah. Hanya kenal siapa? Tuhan. Sone, wajibul wujud, ya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita imani dari sifat wajib wujud bagi Allah yang pertama. Insyaallah kita akan bahas sifat yang kedua pada perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna wa tub alaina tauba aghsil kulli hauba wasdur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma' min Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna
bil Mustafa Rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.